Negara awak kini konon paling banyak provokator wah. Kang ambui bau orang baca kak di media saya lihat lah. Ya, bikin heboh, berita heboh. Ada berita-berita hoax. Ya. Berita-berita bohong. Ya. Macam-macam kalau kita lihat. Bikin gaduh. Jadi kalau nampak di antara saudara kita yang berselisih, tugas kita bersama itu adalah damaikan. Damaikan di antara mereka. Bukan sebaliknya kita menjadi provokator. Bapak Ibu kaum muslim bagian, dalam sebuah riwayat dijelaskan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan. Nah, ketika Rasulullah melewati satu kuburan tersebut, Nabi terdiam. Karena Nabi terdiam, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terdiam?" Lalu Rasulullah menjawab, "Karena ketika saya melewati kuburan ini," kata Rasul, "ada dua orang mayat yang sedang disiksa, sedang diazab Allah." Kenapa mereka diazab ya Rasul? Apa dosa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Pertama kata Rasulullah, tidak istinja ketika buang air. Tidak istinja, tidak bersuci ketika buang air, diazab Allah. Nah, itu mana? Pentingnya kita bersuci itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang yang suka adu domba, yang provokator tadi. Maka kata Rasulullah ketika itu mengatakan, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba tadi. Provokator itu. Jangankan kita mengadu domba manusia, adu domba binatang sudah boleh. Ya, adu domba binatang sudah boleh, Pak. Adu ayam. Adu siko nama adu ayam dah. Siko dak do siko elok. Dak di luar masjid nah. Di luar nak. Adu ayam, adu alai, adu kerbau, adu dak boleh tu dah. Apalagi mengadu manusia. La yadkhulul jannah, namun akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara kita, umpamanya di lingkungan kita, di musala di sekitar kita, di sebelah rumah kita, kalau ada hendak belok, hendak basapu, tugas awak bang, telok, hendak basapu tu menjadi basapu. Ya. Yang nak tegur sapa itu menjadi tegur sapa. Bolehkah kita tidak bertegur sapa? Boleh, Bu? Boleh tak? Bolehkah kita mendiamkan satu masalah? Tak bertegur sapa dengan saudara kita? Boleh. Berhari? 3 hari. Jadi kalau baca kak awak mungkin yuk barik masalah tu sampai ke puncak-puncak ubun dah. Panik waktu tu nak siapa? Tak boleh berhari namanya. 3 harinya. Kalau dah lewat 3 hari, laisa ummati. Tak jawab siapa lah lain. Kata Rasulullah, itu bukan umatku. Apalah berbulan-bulan. Apalah bertahun-tahun. Nak bertegur sapa. Kata Rasul, la yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, salasatun la tartafa'u salatuh. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diangkat ibadah solatnya, tidak akan naik. Artinya tidak diterima oleh Allah. Salah satu di antara yang 3 itu adalah wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara yang saling bermusuh-musuhan. Tidak ada arti sembahyang. Nah, itu karena pentingnya menjaga persaudaraan. Wajib hukumnya. Ya, wajib. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Nah, jadi itu intinya. Mari kita jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita. Apalagi tahun sekarang ini disebut dengan tahun-tahun politik, Pak. Ibu, awak akan mengadakan pesta demokrasi, memilih pemimpin. Kata bayang di kepala ibu-ibu sana kena pilih tu. Ada 5 nak presiden, yang kedua DPD, yang ketiga DPR pusat, yang ketiga DPR provinsi, yang keempat DPR provinsi, yang kelima komputer. Ada nampak orang kena pilih tu Bapak Ibu? Kata bayang, kan banyak tu. Ada batang kayu letaknya kena. Awak harus memilih Bapak Ibu, harus memilih. Carilah, pilihlah. Pemimpin itu bagian dari kehidupan, harus ada pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Caranya patuh ke pemimpin, tentu harus ada pemimpin. Caranya ada pemimpin itu harus awak pilih. Karena itu jangan kita golput. Jangan kita golput, pilih. Nah, pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Tapi ada 3 pemimpin yang tidak boleh kita pilih dalam Al-Quran. Pertama, jangan pilih pemimpin dari kalangan Yahudi. Yang kedua, jangan pilih pemimpin dari kalangan Nasrani. Yang ketiga, jangan pilih pemimpin Islam tapi munafik. Kalau banyak pendukungnya Bapak jangan pilih. Nah, kan tahu waktu. Saya nak pendukung selama itu. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah menjaga persaudaraan di antara kita. Bagaimana caranya untuk menjaga persaudaraan kita ini? Supaya kita tetap kompak Bapak Ibu, tetap awak koba satu, tidak terjadi pertikaian dan perselisihan di antara kita. Apa yang harus kita lakukan? Dalam surah Al-Hujurat Bapak Ibu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjalin hubungan ukhuwah persaudaraan di antara kita, tetap harmonis kita. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah menghina satu kelompok, satu kaum menghina kaum yang lain. Janganlah satu kelompok menghina satu kelompok. Itu tidak beliau. Apapun identitas kita, apapun ideologi partai kita, organisasi kita, partai A tidak boleh menghina partai B. Kalau hina partai B, tentunya sakit hati, tidak? Akhirnya bercakap ini. Begitu juga ideologi keagamaan antara organisasi Nahdlatul Ulama umpamanya dengan Muhammadiyah, tidak boleh saling menghina. Jadi kalau orang yang kita hina itu sakit hati, timbullah perpecahan di antara kita. Kemudian wala talmizu, jangan saling mencela. Orang yang kita cela itu akan sakit hati. Karena itu hindarkan saling mencela di antara kita. Kemudian wala tanabazuna bil alqab, jangan engkau memberi gelar-gelar yang buruk. Untuk menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita, jangan kita panggil orang dengan panggilan yang buruk. Dek, wajahnya hitam, awak panggil Mak Hitam atau Kaliang. Dek, giginya maju ke muka, panggil Bokir atau Boneng. Nalai. Dek,
kakinya pincang, panggil pincang. Ya. Macam-macam. Panggilan nama itu dengan panggilan yang baik. Ketek banamo, gadang bagala. Panggil orang itu dengan nama yang diberikan orang tuanya atau nama yang diberikan oleh datuknya. Ini mawar. Panggil orang. Kalau kita panggil orang itu dengan panggilan yang buruk, Bapak Ibu, tidak suka dia mendengar nama tersebut, berdosa kita. Seseorang kita panggil dengan panggilan yang buruk, ia tidak suka dengan panggilan tersebut, dosa kita memanggil panggilan tersebut. Kemudian berikutnya, yang akan merusak persaudaraan di antara kita adalah ijtanibu katsiran minaz zon. Jauhilah olehmu prasangka yang buruk. Prasangka buruk itu namanya, istilahnya sekarang adalah negative thinking. Negative thinking, asumsi yang buruk kepada seorang, dugaan yang buruk kepada seorang. Hilangkan sangka itu. Kenapa? Inna ba'da zanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, berdosa kita. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah, Bapak Ibu, inna ba'da, sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Ada sebagian boleh kita persangka. Ada sebagian lagi boleh kita persangka. Contoh, ada orang datang ke rumah awak, dia kenal sama anak kita atau saudara kita, dia minta sesuatu kepada kita. Boleh awak curiga tu, boleh awak negative thinking tu, boleh. Apalagi zaman sekarang tu kan banyak macam-macam penipuan, ya Pak. Ya Bu, ada notis kan? Sudah banyak itu. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh, boleh kita curiga itu. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, inna ba'da zanni, sebagian prasangka itu dosa. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan kita terhadap sesuatu, itu boleh kita prasangka. Tapi yang tidak boleh itu prasangka buruk kepada seseorang. Ya, buruk seorang daknya. Dah ada elok orang tu. Kalau jadi pengurus nak. Buruk je sadut. Kemudian berikutnya adalah yang akan merusak persaudaraan di antara kita itu adalah wala tajassasu. Wala tajassasu. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suka mencari kesalahan orang lain. Salah orang nampak dia buat salah awak, tidak. Ibarat ia menunjuk dengan satu jari tunjuk mengarah kepada orang lain, ia tidak sadar 4 jari mengarah kepada dirinya. Tungau di seberang lautan nampak, kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak. Apa artinya? Kesalahan orang yang kecil jalil ini, tetapi kesalahan ia yang begitu besar, ia tidak sadar. Pandainya menyalahkan orang lain. Ya. Sebab setiap kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Asal namanya manusia itu punya kelemahan dan kekurangan, tidak ada manusia sempurna.